Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman madidan wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dengan pembahasan yang baru, dengan tema yang baru. Dan untuk di setiap pekan pertama dan pekan kedua kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, itu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan hingga beliau wafat. Kata sirah nabawiyah ini berasal dari dua kata, as-sirah dan an-nabawiyah. As-sirah berasal dari kata sara yasiru sayran, siratan, yang berarti jalan hidup, yang berarti jalan kehidupan. Bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan cara tersebut, itu dinamakan sirah. Sedangkan nabawiyah berasal dari kata nabiyun, yang berarti nabi. Lalu kemudian ketika ia digabung, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup dari nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyebutkan tentang sirah nabawiyah, maka yang melekat padanya hanyalah nabi kita yang tercinta, itu Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak kepada nabi-nabi yang lainnya, dan tidak kepada 24 nabi atau 25 nabi atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memiliki sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup yang lengkap, ya, dan diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah, dari para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat, atau bahkan dari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, mereka telah menyampaikan hal tersebut. Maka ini diantara keutamaan dari perjalanan hidup Nabi kita, yaitu Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ada pentingnya sebelum kita membahas tentang sirah nabawiyah, yaitu ahamiyah dirasa as-sirah nabawiyah. Kita membahas tentang pentingnya, urgensinya kita mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat sebuah tulisan dari salah seorang ulama di kota Madinah yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Beliau menuliskan sebuah tulisan makalah singkat, yang beliau beri judul Min Fawaidi Dirasati As-Sirah An-Nabawiyah. Di antara keutamaan atau manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah, beliau mengatakan, inna dirasat as-sirah an-nabawiyah al-'atirah tu'addu ghidha'an lil qulub. Sesungguhnya mempelajari sirah nabawiyah adalah merupakan gizi atau merupakan nutrisi bagi hati kita, wa bahjatan lin nufus, dan ia adalah penghibur, pendat yang memberikan kebahagiaan bagi jiwa-jiwa orang yang beriman, wa sa'adatan wa ladzatan wa qurrata 'ain. Dan di dalam sirah nabawiyah terdapat kelezatan, terdapat kebahagiaan, dan terdapat penyejuk mata ketika kita mempelajarinya. Bal innaha juz'un min dinillah. Bahkan sirah nabawiyah itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari agama Islam. Wa ibadatan yataqarrabu biha ila Allah.
Bahkan mempelajari sirah nabawiyah adalah merupakan sebuah ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji, umrah. Mempelajari sirah nabawiyah adalah termasuk di dalam ibadah. Makanya ulama di zaman tabi'in, di zaman setelah para sahabat dan tabi'ut tabi'in, mereka pernah mengatakan, dahulu kami mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada generasi-generasi kami, dan kami juga diajarkan seperti itu. Kami mengajarkan kepada mereka sirah nabawiyah sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kami mengajarkan kepada mereka untuk menghafalkan sirah nabawiyah sebagaimana mereka menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tentang betapa pentingnya, ya, karena disejajarkan antara sirah nabawiyah dengan menghafal Al-Quran, ya, dan sampai di generasi kita, sampai di zaman kita ini, ya, menghafalkan Al-Quran itu masih sangat terjaga. Adapun, ya, menghafalkan sirah nabawiyah, ya, maka sangat sedikit atau bahkan, ya, tidak ada dari generasi pemuda yang berusaha menghafalkan sirah nabawiyah sebagaimana mereka menghafalkan Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya di dalam kehidupan Nabi kita yang tercinta, ya, di dalamnya kita akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya, bazlun, ya, nilai tentang kedermawanan, nilai tentang kebaikan, wa'ata, nilai tentang memberi, saling memberi, wasabar, wa musabarah, ya, sabar dan saling menguatkan dalam kesabaran, wajiddun wajtihadun, kesungguhan dan ijtihad, ya, kesungguhan, wada'un fi tahqiqil ubudiyah, dan jalan menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'wah, dan bagaimana Rasulullah SAW juga berdakwah kepada agama ini. Dan di dalam mempelajari sirah nabawiyah ini, ya, terdapat keutamaan yang begitu banyak dan luar biasa jika kita mengetahuinya. Salah satu di antara keutamaan mempelajari sirah nabawiyah, kata beliau, adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, adalah panutan kita, adalah seorang yang kita contoh perilakunya, kehidupannya, dan kita berusaha untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, ya, di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh-sungguh bagi kalian pada pribadi Rasulullah, pada jalan kehidupan Rasulullah SAW, uswatun hasanah, kehidupan yang baik, panutan yang baik, contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhirat, itu hari, ya, hari akhir atau kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyak. Dan bagaimana kita bisa mengikuti dan menjadikan Rasulullah panutan kita kalau kita tidak mempelajari tentang kisah perjalanan kehidupan beliau? Kalau kita tidak mempelajari bagaimana Rasulullah SAW tertidur, bagaimana Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, bagaimana beliau masuk, ya, ke dalam tempat membuang hajat, ke dalam toilet, ya, bagaimana Rasulullah SAW makan, minum, dan seterusnya. Jika kita tidak mempelajari itu semua, maka mustahil bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadi teladan bagi kita di dalam kehidupan ini. Kemudian di antara faedah, di antara keutamaan mempelajari sirah nabawiyah, yaitu bahwasanya di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam petunjuk-petunjuk beliau yang lurus, yu'addu mizanan tuzanu fi dawihi al-a'mal, fama kana minha muwafiqan li hadi wa suluki alaihi salatu wassalam fa huwa al-maqbul. Ya, ketika kita mempelajari sirah kehidupan Rasulullah SAW, maka dalam proses kita mempelajari, ya, kisah kehidupan beliau,
kita akan bisa melihat dan menilai dan menimbang amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah amalan-amalan tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Apakah amalan-amalan tersebut memiliki keutamaan-keutamaan yang besar yang telah Rasulullah sampaikan dan contohkan kepada umatnya, lalu kemudian kita melaksanakan amalan tersebut dan mengharapkan balasan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Makanya di dalam sebuah perkataan yang diucapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama dari negeri Baghdad, dari negeri Irak, di dalam kitab beliau Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', kitab yang membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, adab-adab seseorang yang mempelajari ilmu ini. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar fa'alaihi tu'radul asya'. Sesungguhnya Rasulullah merupakan al-mizan al-akbar, merupakan timbangan yang paling besar di dalam kehidupan kita, yang dengannya dengan Rasulullah, dengan sirah nabawiyah kita menimbang-nimbang apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwa al-haq wa ma khalafaha fahuwa al-batil. Apa yang sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, maka itulah kebaikan. Adapun yang tidak sesuai, maka sungguh kata beliau adalah merupakan sebuah hal yang bertolak belakang dengan kebaikan dan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah, di dalam mempelajari sirah nabawiyah kata beliau, aunun ala fahmi kitabillahi, membantu seseorang untuk memahami kitabullah, memahami Al-Quran, Al-Quran yang menjadi petunjuk yang Allah turunkan kepada umat ini, yang memberikan jalan penerangan kepada mereka di saat mereka mengalami kegelapan di dalam hidup mereka. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan al-hadi, memberikan petunjuk, memberikan hidayah menuju kepada jalan yang paling lurus, menuju kepada jalan yang tidak berkelok-kelok, menuju kepada jalan yang akan mengantarkan seseorang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari sirah nabawiyah akan memudahkan kita untuk memahami kandungan dari Al-Quran, dan memahami kandungan dari Al-Quran akan membuat kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat tentang akhlak Nabi, kaifa kana khuluquhu, bagaimanakah akhlak Nabi? Aisyah, istri Rasulullah, bagaimanakah akhlak Nabi? Kata beliau, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi, kalian bertanya tentang bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Seluruh dari isi Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Itulah yang menjadi jalan kehidupan dari Nabi SAW. Dan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak, derajat akhlak yang sangat mulia, yang tidak bisa kita mencapai derajat akhlak tersebutnya. Coba kita bayangkan bagaimana akhlak Nabi ketika Anas bin Malik ini merupakan pembantu Nabi selama bertahun-tahun lamanya. Beliau menjadi pembantu Nabi. Beliau telah dibawa oleh ibunya ketika beliau masih kecil, dibawa ke rumah Nabi, lalu kemudian ibunya mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan anak saya ini bermanfaat untukmu. Maka Anas bin Malik pun membantu keperluan-keperluan Nabi, seperti mempersiapkan sendalnya Rasulullah, atau bahkan terkadang Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah untuk sebuah keperluan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dalam satu hari, selama puluhan tahun aku menjadi pembantu Rasulullah, beliau tidak pernah mengatakan tidak, dan bahkan beliau tidak pernah mengatakan mengapa engkau melakukan ini dan mengapa engkau tidak melakukan ini.
Maka coba kita membandingkan dengan keadaan kita. Ya, ketika kita menjadi seorang yang berkuasa, ya, kita mempekerjakan orang-orang. Ya, ada orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Ya, apakah pernah kita tidak, atau apakah kita mengikuti petunjuk Rasulullah yang mengatakan kepada orang-orang yang berada di bawahnya, ya, mengapa engkau melakukan ini dan mengapa engkau tidak melakukan ini? Rasulullah SAW ketika beliau bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian datang orang Arab Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu kemudian kencing di Masjid Nabawi. Ya, para sahabat sudah berdiri lalu kemudian hendak mengejar orang Arab Badui tersebut, dan bahkan Umar hendak memukul dan memenggal lehernya. Ya, kata Rasulullah tidak. Ya, Rasulullah menenangkan para sahabat, bahkan Rasulullah membiarkan orang Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya, kencingnya. Ya, dan jangan dikejar. Kemudian Rasulullah memanggilnya, ya, dan Rasulullah menasihatkan kepadanya, sesungguhnya masjid ini merupakan rumah yang suci, rumah Allah Subhanahu wa taala yang disucikan, maka tidak pantas apa yang engkau lakukan. Ya, kata orang Arab Badui tersebut ketika ia dinasihati, ia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati saya dengan Muhammad saja. Adapun yang lain ini semua, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak usah ya Allah engkau merahmati mereka. Ya, karena betapa besarnya ya akhlak dan betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau sedang berdiri dan dalam keadaan beliau menggunakan atau memakai syal, ya, penutup leher, datang salah seorang Arab Badui lalu kemudian menarik, ya, penutup leher tersebut, syal tersebut yang terbuat dari kain yang kasar. Ya, ketika ia menariknya dengan tarikan yang sangat kuat sampai membekas di leher Rasulullah SAW. Ya, kiranya ketika ia menarik, ya, kain tersebut, ada sesuatu yang sangat penting yang akan ia sampaikan kepada Rasulullah. Tapi apa yang ia katakan? Ia katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'tak. Wahai Muhammad, berikan saya uang, ya, berikan saya harta yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, padahal Rasulullah SAW ya tidak memiliki harta yang banyak, ya, yang sebagaimana disangkakan oleh, ya, orang Arab atau Arab Badui tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat untuk mempelajari sirah nabawiyah ini adalah di dalam kita mempelajari setiap lembaran-lembaran yang kita bahas tentang sirah nabawiyah ini, seharusnya akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya, karena keimanan itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada keimanan yang sempurna, ada keimanan yang kurang, ada keimanan yang berada di bawahnya, ya, dan ada keimanan yang sedikit lagi ia akan meninggalkan diri seseorang, ya, karena betapa jauhnya ia dari kewajibannya sebagai seorang mukmin. Kata Rasulullah, yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi sosok yang paling ia cintai di dalam dirinya, ya, min walidihi, aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya. Kata Rasulullah, kesempurnaan keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW menjadi sosok manusia yang paling ia cintai dari seluruh manusia, bahkan dari ibu yang melahirkan dirinya. Makanya Umar radhiyallahu anhu suatu ketika datang kepada Rasulullah dan kemudian ia mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, yaitu demi Allah, ya, sesungguhnya, ya, aku mencintaimu wahai Rasulullah, ya, tetapi aku lebih mencintai diriku dibandingkan dirimu. Ya, mungkin saja, ya, aku mencintaimu dibandingkan dengan, ya, kecintaanku kepadamu lebih besar dibandingkan dengan kepada orang tua, anak, dan keluargaku yang lain. Tetapi dibandingkan dengan diriku sendiri wahai Rasulullah, aku lebih mencintai diriku sendiri dibandingkan dengan dirimu. Maka Umar radhiyallahu anhu
Setelah mengucapkan perkataannya itu, ia pun meninggalkan Rasulullah. Ya, tidak jauh ketika ia berjalan, Rasulullah SAW memanggilnya. Ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "La, tidak wahai Umar. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang hatta akuna ahabba ilaihi, ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Keimananmu tidak sempurna sampai aku menjadi, ya, seorang yang paling engkau cintai dibandingkan dengan seluruh jiwa yang ada di atas dunia ini, bahkan dengan jiwamu sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, ya, kalau begitu wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, ya, simple saja, sekarang engkau menjadi orang yang lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Ya, dan ini yang membuat generasi sahabat menjadi generasi yang terbaik. Ya, mereka adalah generasi yang sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami menaati apa yang kami, ya, dengarkan, apa yang kami, ya, apa yang diperintahkan kepada kami. Ya, dan itu bukan kepada, ya, satu dua sahabat saja. Ya, bahkan salah seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW, ya, mengumumkan keislamannya. Ya. Lalu kemudian ketika ia telah berislam di hadapan Rasulullah, ia mengatakan, "Ya Muhammad, wallahi ma kana alayya ala wajhil ardi abghada ilayya min wajhik." Wahai Muhammad, ya, dulu sebelum saya Islam, tidak ada wajah yang paling aku benci untuk aku lihat selain wajahmu. Ya. Tapi setelah Islam masuk kepadaku, ya, dan aku menggenggam keislaman tersebut, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Ya, sekarang wajahmu, dirimu, sosokmu adalah sosok yang paling aku cintai dibandingkan dengan seluruh, ya, manusia yang pernah aku temui. Begitu mudahnya mereka, ya, membalikkan keadaan yang tadinya mereka sangat membenci Rasulullah, tetapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjadikan Rasulullah sebagai sosok manusia yang paling mereka cintai. Dan itu pernah diucapkan oleh Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau menyerahkan pedangnya yang telah beliau gunakan untuk berperang di jalan kekufuran pada perang Uhud. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam Islam, ya, menyerahkan pedangnya, dan Rasulullah SAW mengembalikan pedang tersebut. Ya, Khalid mengatakan, "Dahulu wahai Rasulullah, tidak ada manusia yang paling, ya, ingin aku hancurkan kehidupannya dibandingkan dengan dirimu. Tetapi ketika, ya, aku masuk ke dalam Islam, maka tidak ada di atas dunia ini manusia yang paling ingin aku lindungi dengan segenap jiwaku dibandingkan dengan dirimu, wahai Rasulullah." Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, pelajaran atau manfaat dari kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah sesungguhnya, ya, kata beliau, annaha babun min abwabi ziyadatil iman, bahwa mempelajari sirah nabawiyah merupakan salah satu di antara pintu-pintu, ya, yang menambah keimanan seseorang, di antara sebab-sebab yang bisa menambah keimanan kita. Ya, Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, keimanan itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan ia berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, dengan mempelajari sirah Rasulullah, ya, dapat menjadi sebab bertambahnya, ya, nilai-nilai keimanan kita, semangat kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Ya, Allah membantah, ya, orang-orang kafir di zaman Rasulullah ketika mereka enggan masuk ke dalam Islam. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka sehingga mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul mereka, yaitu Muhammad alaihi assalatu wassalam. Padahal mereka sangat mengenal Rasulullah, sosok Rasulullah. Tetapi ketika beliau membawa Islam, mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, seolah-olah tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga muqaddimah yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, ya, dapat menjadi alasan kita
untuk mempelajari perjalanan atau kisah perjalanan Rasulullah ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya ya, di dalam setiap ya jejak-jejak yang beliau ukir di dalam kehidupannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.